Selamat pagi, pada pagi hari ini kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai penerapan analisis spasial dalam penentuan kualitas air sungai di DKI Jakarta. Sungai merupakan aliran panjang dan lebar yang mengalir secara terus-menerus dari hulu hingga hilir, sedangkan air merupakan substansi kimia dengan rumus H2O. Air memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup, sehingga kita sebagai makhluk hidup penting untuk mengetahui kualitas air yang kita manfaatkan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas air sungai adalah dengan mengukur pH-nya. Berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, air dikatakan bersih jika pH-nya berada di antara 6,5 dan 8,5. Oleh karena itu, kelompok kami ingin melakukan penelitian mengenai penerapan analisis spasial pada kasus kualitas air sungai di wilayah DKI Jakarta. Dua gambar ini merupakan peta lokasi dari DKI Jakarta. Terdapat 25 titik lokasi air sungai yang akan kami teliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik data dan peta kontur dari pH air sungai di DKI Jakarta dan memodelkan semivariogram isotropik serta memprediksi nilai variabel dengan metode kriging. Data yang kami ambil untuk laporan ini adalah kualitas air sungai di DKI Jakarta tanggal 29 April tahun 2019. Link sumber sudah tertera pada PPT. Metode untuk penelitian ini adalah mengolah statistika deskriptif dan mengaplikasikan pemodelan semivariogram dan interpolasi kriging. Batasan masalahnya adalah dari sekian banyak variabel yang kami ukur, yakni pH, temperatur, total dissolved solids, dan total suspended solids, kami hanya mengambil pH aliran sungai di DKI Jakarta pada tanggal 29 April tahun 2019 yang dimodelkan melalui semivariogram dan interpolasi kriging. Selanjutnya, pemodelan semivariogram. Data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan dapat dipandang sebagai koleksi kubah acak dengan indeks parameter lokasi, atau ZS, dengan S adalah himpunan lokasi yang berada dalam ruang berdimensi D. Koleksi kubah acak diasumsikan memenuhi asumsi kestasioneran intrinsik agar dapat dianalisis untuk mendapatkan gambaran atau pemodelan hubungan spasial dengan menggunakan semivariogram. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Ekspektasi dari selisih dua kubah acak yang berjarak H nilainya sama dengan 0. Variansi dari selisih dua kubah acak hanya bergantung pada jarak kubah acak tersebut, tidak bergantung pada lokasi. Selanjutnya, semivariogram eksperimental. Semivariogram eksperimental dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Jika terdapat sampel yang tidak lengkap untuk membentuk persabaran yang merata, perhitungan hanya dilakukan pada jumlah pasangan yang tersedia. Selanjutnya, semivariogram model. Model-model semivariogram yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, spherical model. Model spherical merupakan model yang paling sering digunakan karena memiliki persamaan polinomial yang sederhana dan sesuai dengan fenomena yang sering diamati. Karakteristik dari model spherical adalah terdapat pertumbuhan yang linear sampai suatu jarak tertentu, lalu terjadi stabilisasi. Persamaan model spherical adalah sebagai berikut. Model yang kedua adalah eksponensial model. Model eksponensial memiliki beberapa kesamaan dengan model spherical terkecuali model eksponensial bertambah lebih cepat di awal dan hanya mendekati nilai SIL, tidak mencapainya. Persamaan model eksponensial adalah sebagai berikut. Model yang ketiga adalah Gaussian model. Model Gaussian merepresentasikan fenomena yang sangat kontinu. Persamaannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, interpolasi kriging. Pengambilan sampel memberikan informasi yang akurat pada titik tertentu. Kriging digunakan untuk mengestimasi nilai untuk daerah yang berada di sekitar titik sampel. Keakuratan dari estimasi kriging dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, jumlah sampel dan kualitas data dari sebuah deposit. Yang kedua, posisi dari sampel di dalam daerah tertentu. Yang ketiga, jarak antara sampel dan titik yang diestimasi. Yang keempat, kontinuitas spasial dari variabel. Berikut adalah persamaan umum untuk prediktor ordinary kriging. Agar prediktor kriging bersifat best linear unbiased estimator, maka penjumlahan semua bobot kriging harus bernilai 1, dan variansi Gala taksiran bernilai minimum. Selanjutnya adalah data dan statistika deskriptif. Berikut adalah cuplikan data, terdiri atas 10 kolom utama, yaitu kolom tanggal, kolom nama sungai dan titik pantau, kolom kota, kolom kecamatan, kolom lintang, kolom mujur, kolom pH sungai, kolom temperatur, kolom total dissolved solids atau jumlah zat terlarut, dan yang terakhir, kolom total suspended solid atau jumlah zat tidak terlarut. Yang akan dianalisis adalah variabel pH sungai yang ditandai dengan kotak merah dan tulisan merah pada tabel. Sari numerik. Sari numerik meneliti 4 variabel utama, yaitu pH sungai, temperatur,
total dissolved solids atau jumlah zat terlarut, dan total suspended solid atau jumlah zat tidak terlarut. Sari numerik meneliti statistika deskriptifnya, yaitu nilai minimum dan maksimum, range, median, rataan, variansi, skewness, dan kurtosis. Terdapat keterangan untuk tabel ini, yaitu skewness matching kiri artinya data cenderung berkumpul di sebelah kanan atau lebih besar dari rata-rata. Skewness matching kanan artinya data cenderung berkumpul di sebelah kiri atau lebih kecil dari rata-rata. Kurtosis platykurtik artinya data puncak hampir sama dengan data di sekitarnya. Kurtosis leptokurtik artinya data puncak memiliki nilai jauh lebih tinggi dibandingkan data sekitarnya. Variabel pH sungai adalah variabel yang dianalisis, berarti kita akan melihat seri numerik pada variabel pH sungai, yaitu nilai minimum dan maksimum pada variabel pH sungai berdekatan, range pH sungai cenderung kecil, median dan rataan pH sungai berdekatan, variansi pH sungai kecil, skewness pH sungai menceng kiri, dan kurtosis pH sungai platykurtik. Sari grafik berikut adalah diagram box plot temperatur sungai dengan dua pencilan atas dan pencilan bawah. Pencilan atas bernilai 34 derajat Celcius dan pencilan bawah bernilai 20 derajat Celcius dengan median 29,3 derajat Celcius. Diagram box plot jumlah zat terlarut terdiri atas 4 pencilan atas dengan masing-masing nilai 1240 mg per liter, 1160 mg per liter, 810 mg per liter, dan 753 mg per liter. Diagram box plot ini memiliki median 240,7 mg per liter. Berikutnya adalah diagram box plot jumlah zat tidak terlarut terdiri atas dua pencilan atas. Yang pertama 614 mg per liter, yang kedua adalah 594 mg per liter. Box plot ini memiliki median 48 mg per liter. Berikut adalah perbandingan antara box plot zat terlarut dengan zat tidak terlarut. Dapat dilihat bahwa zat terlarut memiliki jangkauan yang lebih besar dibandingkan zat tidak terlarut. Dan yang terakhir adalah diagram box plot pH sungai. Terlihat ada satu pencilan atas yang bernilai 8,6 dan median bernilai 7,11. Diagram box plot pH sungai ini akan digunakan untuk menentukan kesimpulan-kesimpulan pada bab akhir tentang pH sungai. Setelah melakukan analisis terhadap data dengan statistika deskriptif, kita juga bisa melakukan analisis spasial terhadap salah satu variabel, misalnya pH air sungai. Dengan ordinary pegging, kita melakukan interpolasi untuk menaksir nilai pH air sungai di luar titik-titik observasi. Hasil taksiran tersebut kemudian diplot menjadi suatu pentakontur sebagai berikut. Dari peta kontur yang terbentuk, bisa diamati bahwa nilai pH air sungai di DKI Jakarta cukup beragam, tepatnya pada rentang 6,6 sampai 8,6. Titik dengan pH tertinggi terletak pada arah timur laut, di sekitar koordinat 10,6,9, 6,15, yang diindikasikan oleh warna merah pekat. Sedangkan pH terendah bisa diamati terletak pada tepi peta kontur di arah barat laut selatan, yang diindikasikan oleh warna biru keunguan. Selanjutnya, dilakukan pemodelan semivariogram dari data yang kita miliki. Berikut ditampilkan perhitungan dari semivariogram eksperimental yang terdiri dari 15 step jarak. Setelah kita lakukan pencocokan pada data, diperoleh bahwa model terbaik adalah model eksponensial dengan persamaan sebagai berikut. Model teoritis eksponensialnya beserta nilai semivariogram eksperimentalnya kita tampilkan menjadi suatu grafik di bawah dengan garis berwarna hijau menunjukkan model eksponensialnya. Selanjutnya, interpretasi dari hasil interpolasi Kriging diperoleh pH air sungai di wilayah DKI Jakarta sangat beragam, di antara 6,6 hingga 8,6. Akan tetapi, sebagian besar wilayah di DKI Jakarta, dominannya pH air sungai berkisar antara 7,1 hingga 7,7. Di wilayah DKI Jakarta bagian timur laut, sedikit ke tengah, dan bagian barat laut, terdapat sungai yang memiliki pH air tinggi. Bahkan, pH air sungai tersebut mencapai 8,6 di sekitar wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh limbah domestik yang didominasi deterjen yang sangat tinggi akibat padatnya penduduk di sekitar aliran sungai tersebut. Selain itu, di wilayah bagian utara DKI Jakarta sedikit ke barat dan bagian selatan DKI Jakarta, pH air sungai di wilayah tersebut cukup rendah, bahkan ada yang di bawah 7. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor sekian, dinyatakan bahwa air dikatakan bersih jika pH air di antara 6,5 dan 8,5. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa kualitas air sungai di wilayah DKI Jakarta masih tergolong bersih, meskipun memiliki keragaman nilai pH. Dan terdapat titik sungai yang pH-nya hampir mencapai 8,6.
Setelah melakukan tahapan-tahapan analisis spasial, diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, pola persebaran pH air sungai di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan peta kontur yang telah dibuat, diperoleh bahwa sungai dengan pH air berkisar antara 7,9 hingga 8,6 yang ditandai dengan warna kuning hingga merah, terletak di daerah bagian barat laut dan bagian timur laut sedikit ke tengah. Terdapat pula daerah yang memiliki pH air mencapai 8,6 yang ditunjukkan dengan warna merah pekat yang terletak di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya, untuk sungai dengan pH air berkisar antara 7,5 hingga 7,9 yang ditandai dengan warna hijau hingga kekuningan, terdapat di sebagian besar wilayah DKI Jakarta. Dan untuk sungai dengan pH air berkisar antara 6,6 hingga 7,5, ditandai dengan warna biru dan hingga ungu, terletak di wilayah DKI Jakarta bagian utara sedikit ke barat dan bagian selatan. Di wilayah ini, sungai-sungainya memiliki pH yang rendah, bahkan ada yang sangat rendah di daerah yang ditunjukkan dengan warna ungu. Kesimpulan yang kedua yaitu model semivariogram yang sesuai dengan data nilai pH sungai DKI Jakarta adalah model eksponensial dengan persamaan sebagai berikut. Dan kesimpulan terakhir, kualitas air sungai di wilayah DKI Jakarta masih tergolong bersih berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa air dapat dikatakan bersih jika pH-nya berkisar antara 6,5 hingga 8,5, meskipun terdapat keragaman pH di sungai-sungai di DKI Jakarta dan terdapat sungai yang pH airnya mencapai 8,6, yaitu terletak di sekitar wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Demikian presentasi dari kelompok 5 analisis spasial, kurangnya kami mohon maaf.